market ya kalau kita perhatikan sebenarnya kan cukup menarik hari ini ya. Gua rasa kan market ini juga udah price kenaikan BBM ini ya. Ini kan sudah kan kenaikan BBM ini kan sudah dibahas. Gua ingat mungkin minggu lalu kita pas live bareng kita juga bingung, di mana pas minggu lalu hari Senin itu sebenarnya kan udah beberapa hari sebelumnya, minggu sebelumnya juga udah sempat disounding kan rencana kenaikan BBM ini. Jadi market ini pas Sabtu kemarin ada kenaikan, mereka hari ini di-react cukup positif nih oleh IHSG. Buktinya asing masih cukup gede, big cap juga masih lumayan strong. Mungkin gua ngelihat ini nanti tinggal gimana angka inflasi sih. Karena kan yang belum bisa diukur ya menurut gua adalah setelah BBM naik, tentunya kan harga bahan pokok ini biasanya akan ngikutin naik. Nah, naiknya sampai seberapa signifikan itu kan yang kita coba nanti lihat kan, yang sama tunggu. Dimana kalau ternyata harga bahan makanan ini naik juga cukup signifikan, kita kan nggak tahu seberapa signifikan. Tentunya itu ya membuat inflasi naik, terus ya mungkin ekonomi kita bisa agak purchasing-nya bisa agak melambat. Jadi BI mungkin pemerintah juga akan memberikan nanti dan sebagainya, kita akan tunggu. IHSG menurut lu gimana nih bro? Koreksi nggak sih kayak dengan sentimen ini? Atau kayaknya menurut lu juga setuju? Menurut lu udah price in? Sebenarnya IHSG itu ya, kalau kamu lihat ya jujur ya, kayak kemana-mana ya kalau kita lihat ya. Cuman kembali lagi ya, setiap kali kita masuk selalu antisipasi sih menurut aku Glenn. Either dia mau jalan ke atas dan yang kita harapkan apa, or dia ke bawah yang kita harapkan apa. So kita bisa tahu antisipasi beritanya apa kira-kira ya. Nah, kalau dari IHSG ya arahnya masih kan di sini kurang lebih ya, naik turun di sini ya Glenn ya. Tidak secepat waktu dia berangkat dari berapa tuh, dari 6.800 something, 6.705. Dia cepat banget kan. Nah, untuk sekarang ya kembali lagi ya Glenn ya. Ini mungkin terkesan mengulang-ulang Glenn ya. Cuman kalau lu lihat Glenn, setiap bulan September ini kan lumayan kelabu ya. Nah, kembali lagi, kalau di market itu nggak ada September ceria. Bukan nggak ada sih, mostly nggak begitu ceria. Ya, tapi kembali lagi, lu lihat IHSG ini sebenarnya yang drive apa sih barang-barang yang big caps ya, Glenn ya. Oke, sekarang kita lihat deh. Hari gini yang naik big caps apa aja? Ya, itu poin nomor satu. Yang kedua, hari gini barang apa yang tidak termasuk big caps tapi naik? Nah, kalau dari sini sebenarnya ada clue nih, Glenn. Berarti yang kita cari barang-barang yang seperti apa itu, Glenn ya. Nah, kalau kita lihat ya, market itu biasanya selalu berjalan dahulu, Glenn. Ya, selalu berjalan dahulu daripada kita bicara soal fundamentalnya, Glenn. Makanya kalau semuanya sekarang ya, menurut gue fundamental ada yang bagus, ada rata-rata pada bagus, pun belum tentu jalan. Nah, lebih baik kita ikutin flow-nya, Glenn. Apa yang lagi liquid atau apa yang market lagi suka, mungkin kalau untuk market yang let's say kita bicara kalau untuk September ini kita nggak begitu optimis ya, jalan bagus naik ke atas, dan fokus kita adalah barang-barang yang titik-titik gitu. Nah, itu sih mungkin plan gedenya. Nah, bicara untuk IHSG. IHSG sendiri ya sebenarnya kalau kamu lihat ke kiri tuh ya ada resisten. So, kira-kira apa sih yang dipikirkan orang yang pernah beli di ujung waktu resisten? Ya harga sekarang mungkin buat mereka udah yang nyangkut mungkin take profit ya Glenn ya. Nah, yang ngambil dari bawah mungkin masih ngambil mungkin masih optimis ya. Tapi sekarang coba lagi. Kenapa sih kok IHSG ini geraknya di situ-situ doang ya Glenn ya? Nah, kalau teman-teman ikut apa yang kemarin Farul bicarakan, sebenarnya buat dia itu dia nggak melihat kita tuh nggak bisa, kita dari Terima Gas ini nggak melihat kayak sebenarnya sektor banks itu menarik sekali, Glenn. Nah, makanya ya jalannya nggak kemana-mana, Glenn ya. Tapi good point-nya adalah gini, kalau kita lihat dari RA, dari asing itu kan masuknya udah lumayan gede ya, Glenn ya. Otomatis mereka kalau masuk itu bisa aja parkir duit. Nah, kalau parkir duit, ya yang jadi fokusnya adalah jangan sampai waktu mereka parkir nggak bisa keluar nih, Glenn. Oke, nah kalau dari sini, kalau mereka tujuannya adalah supaya ya, bisa masuk gampang, keluar masuk gampang, otomatis ya barang-barang yang big caps ya.
Glenn. Barusan nanti kalau ada flow tambahan, Iya, iya. masukin di bawah big caps apa? Kalau tadi lu ngomongin menurut big aku caps sih ya, kayak sebenarnya gitu. kan kita waktu itu sempat singgung big caps yang pergerakannya lumayan menarik itu BRI nih bro, kan BRI ini dari sisi teknikalnya juga oke nih ya. Dia juga berapa dua hari yang lalu itu udah break dari inverse orders. Hari ini asing masih buy di BRI Bank 500 bio nih. Jadi kayaknya memang kayak yang lu bilang, kan market kita itu sekarang kalau asingnya itu yang mendominasi kayak sebulanan terakhir kan adalah passive fund kan. Mereka terlalu pusingin, wah gue mesti gini gitu. Yang penting yang disikat duluan, yang dibeli duluan adalah yang paling liquid, yang big caps-nya dulu, yang top 5 holdingnya MSCI dulu. Makanya asingnya semingguan, sebulanan ini belinya kayak BRI, BCA, Telkom, ya nama-nama gede itu. Nah mungkin kayak kalau bagi teman-teman retail kayak sebenarnya kan ngeliatin menurut lu gimana sih kayak kalau asingnya begini mending tradingnya di big cap sekalian apa apa kayak Sebenarnya nggak juga, Glenn. Selalu ada leading sama lagged. Selalu ada leading sama lagged. ya, Nah, kalau kita udah tahu leading, ya cari laggednya apa gitu, Glenn. Nah, sekarang ya, kalau kamu lihat ya leading, halo Bernard, Bernard kalau mau join ya. sih, welcome. Bernard mau join, boleh request sih. Nah, anyway, Glenn, kalau leading sama Hmm, lagged ya, Glenn. Ya, kalau kemarin kamu lihat dari BBCA udah tutup gap, BMR itu gap. Berarti sekarang mana yang belum tutup gap ya? Kalau gue lihat ya memang BBRI belum tutup ya. gap. Which is gapnya kurang lebih di area 4760 sampai 4870 something ya. Kurang cepat kayaknya Nah, kurang oh, tidur. enggak, bukan kurang tidur, cuman pencahayaannya kurang kali. Nah, Eh, berarti hmm. iya kurang terang. Nah, tapi sekarang kalau kamu lihat Glenn, BBRI memang ya dia masih ada gap Hmm. di atas ya kalau melihat teknikal ya. Ya, ya, Secara ya, ya, fundamental ya. ya nggak Jadi mungkin kemana-mana juga benar-benar gue Glenn ya. setuju nih kayak BRI ini sebenarnya Gitu salah sih. satu big cap yang paling menarik ya. Kita ngomongin flows dari teknikalnya juga. Terus kalau kita merembet di luar big caps mungkin yang cukup menarik ya. Hari ini yang cukup unik itu ada satu saham yang jarang dibeli asing, tapi ini asing masuk ke top net buy-nya nih. Bumi nih, bro. Duh, loh, uh, loh, bukan Kamu jarang yakin itu dibicarakan. nggak Aku bilang menarik, jarang jarang asing dibicarakan? masuk. Hari ini top net buy-nya asing itu di Bumi. Nah, jadi menarik karena mungkin ya sebelum kita masuk ke bahas Ya, bumi teknikalnya dan sebagainya, sebenarnya kan kalau kita ngomongin komoditas, ini kan masih cukup menarik kan. Mungkin teman-teman juga udah bosan nih bro, kita ngomong komoditas terus ya. Kayak tiap kali kita live di sini di sana, mungkin bareng teman-teman juga bahasnya komoditas nih. Tapi memang komoditas ini, komoditas energi adalah masih kita bilang kayak bisa menjadi sektor jagoan nih untuk tahun ini at least. Karena kan baik lagi krisis energi, terus tadi dikabarin juga baru ada news kan kayak untuk harga natural gasnya di Eropa kembali naik lagi nih. Setelah waktu itu kan sempat turun agak koreksi beberapa hari, akhirnya kan setelah Rusia masih ngekat supply gasnya ke Eropa, ini naik lagi. Jadi kan mau nggak mau ya ujung-ujungnya tetap mesti pakai batu bara atau mungkin minyak. Tapi minyak pun juga lagi susah, supply-nya lagi susah. Terus ditambah lagi OPEC kemarin itu baru bilang, wah ini kayaknya belum balik nih untuk demand-nya. Jadi mereka bersiap-siap untuk ngekat supply malah. Ya, jadi menurut gua komoditis masih menarik. Kita invite juga ini kok Bernard nih. Jadi kita ngobrol-ngobrol bertiga santai. Mana nih belum diasap nih bro. Nah, oh, Kalau kalau ini bukan bapaknya bro, nah ini ini engkomnya bapaknya ini bro. Bumi ya. lu kita lanjut Glenn. Nah, iya jadi menurut gua kayak story-nya mungkin ya teman-teman tadi gue bilang ya teman-teman mungkin udah bosen, cuman just to remind ya sebenarnya komoditis ini sampai tahun ini komoditas energi ya masih menarik banget. Mau itu dari bumi, Adaro tadi juga udah nyentuh tutupan 4.000 berapa tuh. Ya jadi menurut gua sih masih menjagokan komoditis ya coal lah untuk tahun ini. Menurut lu gimana kok? Ya, ini sama ya. Jadi aku memang masih hold beberapa emiten coal.
Dan memang kan waktu awal di bulan Juni Juli itu kan ada ngomong kemungkinan coal akan ada less run di bulan 10-11 karena bulan kan China buka funding untuk coal. Dengan China buka funding di coal dan alat berat yang sekarang inden bla 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 harusnya ditransmit menjadi produksi, itu kan at least butuh waktu 3-6 bulan. Which is bulan 11 mereka udah ada kenaikan produksi. Tapi kita tahu ternyata yang unexpected happen bulan 8, bulan 7 ini ada wave gitu kan di Eropa, China. Otomatis coal shortage sehingga coal sekarang berada kembali break all time high lagi ya di level 450. Terus kita juga tahu di Eropa sendiri yang awalnya Prancis keluar-keluar mau nyalain nuklir, ternyata output nuklir turun daripada yang dibayangkan. Jadi kita menggunakan sumber energi. Terus kemarin Gazprom juga tutup valve gas gitu kan. Jadi lagi-lagi yang dicari apa sumber energinya ya nggak lain nggak lagi ya pasti masih coal. Jadi global shortage ini masih berada di kisaran sumber energi gitu kan. Kalau yang lain-lain saya rasa nggak terlalu urgent. Ya leadingnya tetap di coal. Kalau kita ngomong oil, yes, oil ini lebih struktural lagi. Kalau coal mungkin dapat funding sekarang bulan udah produksi, oil itu nggak kayak gitu. Oil itu kita sekarang dapat funding, kita masih harus sampai ditetapkan menjadi produksi. Ini butuh waktu sampai 2 tahun, gitu kan. Jadi perjalanan untuk mendapatkan supply oil dan menutupi shortage di supply ini lebih panjang. Jadi yes, setuju. Kalaupun ini energi akan menuju koreksi, katakanlah di awal tahun depan, itu pun akan berada pada level new normal. Jangan dibayangkan coal balik bawah itu, jangan dibayangkan oil akan berada di kisaran harga 60-70 lagi. Itu udah susah tercapai. Ya, ya, ya. Kok Bernard, suara putus-putus, jadi mungkin lu pakai Bluetooth, jangan pakai Bentar. Bluetooth. Perlu ganti friend ya. Ya, mungkin menyambung dikit ya soal yang Bernard bilang tadi. Ini lebih Oil ini coba ngomong. lebih jelas nggak ini? Ya, jelas. Ya, ya. Gua agree sih, kayaknya Jelas. oil ya, kayak tiap kali lu kalau perhatiin nih, kayak begitu harga minyaknya mulai koreksi signifikan gitu, terus OPEC-nya bilang, wah ini kayaknya demand-nya belum balik nih, kita cut production aja. Terus tiba-tiba oilnya rebound lagi. Jadi kayaknya mungkin gue ngeliat ya OPEC pasti juga nggak mau lah harga minyak ini sebisa mungkin ya agak dijaga lah, at least ya 90-100. Kayaknya kan tiap kali mendekati 90 ada berita-berita kayak oh ya ini kayaknya mungkin kita akan cut supply ini nanti ke depannya. Jadi habis itu agak rebound. Jadi menurut gue kayak gue agree oil dan batu bara ini masih agak susah turun sih ya untuk tahun ini. Nah kalau di turunannya gimana? Ini mungkin kita ngomongin coal kontraktornya dulu nih. Gimana ini kayak gue Bernard? Kalau kontraktornya kan lu benci, Glenn. Loh, gua itu kalau kata Hans itu kita ngeliatin teknikalnya aja, ngeliatin chartnya. Oh kemarin kedua hari lalu ya kemarin itu kan udah break nih duitnya. Masa kita nggak beli ya? Gimana nih? Oke. Ya mungkin kalau aku sih spesifik sebut merek ya. Kontraktor yang kau maksud gitu kan, nggak ada lagi yang lain. Nggak mungkin UNT. Nah, sama Doit, karena memang udah jadi penunggu kubur karena kan dari setlist di bawah. Terus Iya bro, barusan break nih mumpung. dia kan memang punya dari 382, dia break 392, 412,
418, 432. Itu ruteku tuh. Nah, yang kita ngomong dari hari Kamis ya, 382 ke 392. Balik, tapi dia nggak bikin new load di 82. Sebenarnya ginilah, kalau kalian lihat ya, hari ini kayak top by volume ya, secara value, ya memang masih yang besar. Ya kayak BBRI, BBCA, Bumi, dan lain-lain. Tapi sekarang coba kalian lihat ya, by value yang paling besar top 5-nya itu termasuk Bumi. What happened, man? Terus kalau kalian lihat ya, top gainernya barang yang kecil-kecil ya. So, ini sebenarnya market ada anomali ya, barangnya naik, tapi yang buat naik ini apakah barang-barang yang LQ45 atau barang yang kecil-kecil ini nih. Nah, sekarang kalau dilihat, coba itu Bumi ya. Ya, kenapa kok Bumi naik? Ya, kalau aku rasa kalau teman-teman yang masuk Bumi, ya reasonnya bisa satu karena memang ada turnaround story. Ya, terus kalau dilihat juga, kalau dari awal tahun itu kan sebenarnya orang yang bullish ke komoditi kan dikit banget ya. Mungkin salah satunya September nih bro. Anyway, ini bulan apa sih? Ya. September. Berarti habis September ini dekat-dekat winter ya. Kalau kamu lihat yang namanya coal ini dari awal tahun sampai sekarang nih Glenn, memang benar-benar structural. So apapun yang berbau sama komoditi ya, aku rasa ya jadi menarik ya. Mau kontraktornya, mau tambangnya sendiri, ya semuanya pasti akan ada dampaknya ya. Apalagi yang coal ya, mungkin kayak gitu sih Glenn. Nah tinggal coal ini pemilihannya apa? Apakah barang yang memang lagi turnaround story, atau ada yang M&A, atau ada isu, otomatis itu yang lebih seksi sih aku rasa ya. Kayak Doit yang tadi si Bernard bicara, itu sebenarnya waktu kemarin yang orang-orang pada takut Doit. Lah, justru malah kita ini melihat menarik, karena sebenarnya dari pergerakannya dia, itu nggak seperti mau turun ya Glenn ya. Walaupun orang ngomong, ya governance-nya nggak begitu bagus, tapi terbukti ya barangnya nggak kemana-mana waktu turun. Even malah barang ini malah terjaga di sini. Nah, enaknya apalagi mungkin orang waktu buang, kita bisa melihat yang murah. Itu berarti ya Doit ini sih, kita kan tinggal nunggu aja. Sebenarnya kalau dari data operasionalnya kan oke nih. Ya kan dari data operasional oke, ya semoga nanti result. Ya kan balik lagi nih, mereka kan bilang kayak di second half harusnya membaik. Ya ini kita di Q3 kalau membaik sih menurut gua kan angin masih berhembus untuk positif di call ya, jadi mestinya sih should be okay sih menurut gua ya. Semoga tidak terulang yang aneh-aneh aja. Dia kan lagi sering kasih report ya, report tiap bulan tentang kupang berapa, growth-nya berapa gitu-gitu kan. Dari itu aja kita udah bisa tarik kesimpulan kan. Ya sih Q3 ini kan kurang sabar nih. Dari reportnya dari bulan Juli Agustus harusnya Q3 akan jauh lebih baik daripada Q2-nya. Jadi menurutku harusnya sih risknya inline. Jadi apa yang membuat Doit gonjang-ganjing di Q1 harusnya perlahan hanya mulai akan reflect ya. Kayak gitu. Ya itu agree. Jadi kalau kita kalau model kayak Doit nih, kita tahu revenue-nya dia sebetulnya bagus, tapi bottom line waktu Q1 kan jelek ya, kita consider jelek lah karena ya menurutku sih itu satu headwind yang bisa jadi opportunity kita di bawah. Karena kita kan tahu ya nggak betul kemarin waktu Q1 ada biaya administratif ya barusan setting up kantor dia baru akui kantor di tambang coal di Australia. Bagi aku biaya operating dan biaya administrasi yang di situ itu nggak kompetitif gitu. Jadi harusnya sih itu cara yang bisa diatasi. Makanya ya kan oleh bahwa ini main-main ini resultnya itu ya kan. Putus lagi kok Berat. Putus lagi. Ya. Oke. Yang sampai mana tadi yang nggak putus? Kayak
muncul, hilang, suaranya muncul, hilang. Nah, ini kalau Kalau teman-teman sampai sebenarnya yang penasaran, besok lu live lagi kapan gue Benat? Mungkin besok eh oh besok. Besok sama Fahrul. Nah, sama ya jadi Farul ya tanggal mungkin 6 teman-teman ya. yang penasaran, nah ini anggap aja kok Bernard hari ini kasih teaser, ya kan, kasih teka-teki kayak muncul kalimatnya terus kata-katanya ada yang dihilangin. Nah, biar 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 teman-teman, ya ini kayaknya kok Bernard ini biar teman-teman Oh, pada jadi nontonin by besok purpose ini ya, kayaknya ini. purpose ya. On purpose ini. Thank you loh, Glenn. So sweet loh, Glenn. Iya, ini kayaknya memang sengaja ini teman-teman. Mungkin nyambung sedikit ya dari yang tadi Ko Bernard bilang ya. Jadi kan pada intinya kayak dari data operasional ini udah kelihatan bagus ya untuk Doit. Terus juga yang kemarin di Q1 itu kan karena memang ada cost, mereka juga baru akuisisi, ada kantor. Jadi ada cost-cost yang muncul lah. Ya hopefully itu kan di Q3 udah lebih clear. Jadi ya bisa result bisa lebih bagus. Dan juga kan sebenarnya kan Mestakung ini masih Mestakung lah ya buat sektor batu bara ini. Jadi mestinya sih ya gue ngelihat kayak kalau teman-teman bingung mau main di sektor apa, at least dengan harga komoditas batu baranya yang masih setinggi ini ya menurut gue masih sangat menarik. Nah, yang gue pingin diskus sama lu ini bro, sebenarnya kan ada satu yang sebenarnya ini pelan-pelan naik nih bro ya. Gua cek INKP sebenarnya bro. Harga pulpnya kan pelan-pelan naik nih. Orang-orang nggak lirik. Menurut lu gimana? Jadi gini, sebetulnya salah satu sektor yang lagged yang orang nggak ngelirik saat ini tuh kertas. Jadi bukan hanya spesifik INKP ya. Lo lihat trio kertasnya deh. INKP, Tekim, SPMA. Itu semua PI udah 5 ke bawah. Ya kan? PI udah 5 ke bawah. Dengan result yang intact, harga pulp and paper-nya intact, ya menurutku sih ini salah satu yang nggak dilirik orang, bener kamu bilang, orang miss out gitu loh bahwa barang ini ada dan resultnya cukup fantastik sehingga dia consider murah gitu kan. Ya. Pak, memang INKP ini kan baru breakout nih dari 8425 itu kan lama jadi resist kuatnya dia tuh. Kemarin ke 89 dia pasti ada pullback gitu kan. Nah, pullback ini kan kemungkinan pasti dia akan retest titik breakout-nya dia 8425. Nah, kalau dengan penurunan dengan tanpa volume seperti ini, saya sih consider mungkin 83 sampai 84 itu re-entry boleh lah. Kalau kemarin kita udah TP di 8425, 8450 ya. Iya. Nah, makanya sebenarnya yang gue lihat ini kan kayak pelan-pelan dia ini kan mulai naik, tapi orang-orang ini masih kayak beneran nggak sih? Begitu dia break, ini baru pada beberapa nanyain gue, ini menarik nggak ya? Sebenarnya kan kita waktu itu juga bahas ya kok, sama lu udah cukup lama, cuman sahamnya memang agak berat karena jadi kita kayak oh ya udahlah forget it gitu. Cuman ya sekarang mungkin kayak yang lu bilang harga pulpnya masih oke, valuasi juga masih cukup murah, risk juga cukup oke. Jadi mungkin kayak ini bisa something yang di watch sih kalau ada koreksi di level-level yang Kobenat bilang tadi. Betul. Penyakitnya saham baru breakout kayak gini kan dia pasti bikin higher base kan biasanya. Nah, higher base itu kita harus kasih stop loss ketat lah. Jadi kalau dia false break, ya kita nggak hurt a lot lah. Iya. Ini Hans mau balik. Nah, sebelum itu terus habis kertas sama yang menarik, Medco menurut lu menarik nggak? Medco sangat menarik, flow-nya sangat bagus. Dan dia break. Iya hari ini baru break ya Medco ya. Ya ini sebetulnya kemarin kan udah dites, cuma kemarin kan begitu sampai ke level sekarang ini kan langsung tentu. Tapi lagi-lagi kan ya. Dan hari ini tutup bagus candle postu. Ya Medco.
Iya, iya. Dan Matt, sekali lagi seksi ya. hmm, hmm. Itu oil sih structural sih. Iya, iya, iya. Mattku menurut lu gimana Hans? Kayak dari teknikalnya kan hari ini baru break nih. Mungkin lu sekalian sama banyak yang nanya Harum tuh Hans, mungkin lu bisa coba liatin tuh gimana tuh. Iya, ya itu benar ya kalau bicara breaknya sebenarnya ideal. Tapi di minor Ya. trendnya ya, bukan di ini, bukan di kayak primary trendnya. Soalnya apa? Kalau kita bicara primary trend, belum tentu orang tuh berani masuk harga segini ya. Nah, Oh, kenapa? Ya kembali lagi kita harus lihat apakah dia cukup seksi secara fundamental atau sentimen. Kalau enggak ya mungkin orang nggak begitu menarik. Justru paling paling menarik ini ya kita lihat aja. Kalau dari aku ngelihat hari ini loh, berapa hari ini yang paling rame apa ya, kayak Cool ya, Bumi dan lain-lain ya, mungkin orang akan lebih ke sana, Glenn. Nah, kalau dari Medco dibandingin sama INKP ya, kalau memang kita duitnya besar ya, kita mau cari yang aman ya, secara fundamental INKP doing well ya. Mungkin yang ini sekarang kalau waktunya pullback ya malah menarik. Tapi kalau semuanya kayak kita punya duitnya, dompet kita lumayan kecil ya, kita bisa lebih agresif di Medco nggak apa-apa sih. Cuman harga sekarang, apakah harga yang bagus untuk masuk? Ya, kalau untuk belum punya barang, aku mungkin skip dulu sih. Aku akan tunggu dulu waktu dia pullback sih. Nah, kalau kayak Harum, itu mungkin Harum aku mungkin lebih berani ya, Glenn ya. Karena belum begitu banyak terbang Hmm. ya, Glenn ya. Cuman sentimen apa nih yang membuat dia jadi lebih seksi gitu, Glenn? ingat Harum resist sampai 40. Ingat Kenapa, Harum Bernard? deket resist. Exactly. Tapi sekarang gini, kalau bicara Harum dekat resist ya, buat aku itu upside-nya masih cukup banyak sih. Harusnya kalau by technical ya aku harap dia ke 2380 tuh mungkin masih bisa. Apa namanya, Bernard. Cuman Harum ini lebih kemana? Ke nikel Iya. ya. Ya. Nah, berarti sebenarnya kalau kita mau bicara korelasinya, apakah nikel yang lain jalan? Kalau dia yang nikel lain nggak jalan, sebenarnya nggak cukup favorable. Tapi kalau yang lain jalan ya akan cari yang lebih murah atau yang laggard sih, Glenn sama Bernard ya. Nah, kalau bicara dia dekat resist, ya secara minor trend dia resist, tapi secara primary trend dia masih turun. Secondary-nya ya pada naik ya, cuman memang dekat resist. Tapi sekarang kalau kita lihat dari teman-temannya masih belum pada jalan ya, kayak kita Inco terus Antam lah, belum kemana-mana juga ya, malah masih di bawah-bawah sini gitu, masih kayak konsol gitu ya. Nah ini mungkin kita kalau masuk ini perlu waktu aja gitu, Glenn. Oke, oke, ya, agree. Nah, ngomongin nikel tadi kayaknya gue baru ngeliat di investing agak turun dikit nih. Jadi tapi sebenarnya kalau kita ngomongin nikel, ini kan komoditasnya belum kemana-mana ya, kayak sekarang segitu aja, kayak sempat di 19, terus 19, 20, 21, ya ini balik lagi 21. Jadi sebenarnya komoditasnya belum kemana-mana, jadi mungkin ya kan balik lagi kalau kita ngomongin kayak EV-EVan, listrik, mobil listrik, ya ini kan belum lah itu dekat. Ini pribadi still focusing kayak yang penting gue bisa dapetin batu bara, gue bisa mendapatkan sumber energi yang murah nih. Jadi mungkin untuk yang EV nggak sekarang, nanti dulu. Tapi ya sentimennya sebenarnya masih ada. Terus ditambah lagi mungkin kalau kita ngomongin kayak dari China, ya China kalau memang kan China seperti yang teman-teman tahu ekonominya juga masih slow down ya, PMI-nya balik lagi bawah 50, terus juga ada satu dua kota yang kembali lockdown. Ya, jadi sebenarnya kalau China ekonominya masih slow down, lagi kan China juga pasti ke impact dari ekonomi global ya, kalau Amerikanya dan lain-lain masih slow down ya kita juga susah lah untuk dia pick up sendiri. Jadi menurut gua juga itu yang perlu dipantau tuh teman-teman. Kalau misalnya ekonomi China masih gitu-gitu aja, world economy juga belum bisa pulih, ya steel, nikel, dan lain-lain juga belum akan bisa lompat sampai mana sih. Mungkin ya jangka-jangka pendek, mungkin trend pendek, manfaatin harga nikel agak rebound, gitu aja. Ya, tapi menurut kamu apakah nikel ini termasuk structural? Ini Gimana? kalau nikel ya, secara supply untuk memenuhi kebutuhan steel masih belum shortage.
Tapi ketika nanti ada extra demand dari baterai, then there will be a shortage. Nah, kembali lagi, kan saya pernah bahas tuh, rata-rata pabrik baterai itu expected operating 2020 akhir 4 awal, ya kan? Sedangkan beberapa tambang nikel mulai ekspansi, mereka mulai. Nah, ini kan kita lihat nih, lebih cepat smelternya atau lebih cepat baterainya jadi. Which is kalau baterainya jadi dulu shortage, terlepas kita punya jalan berapa gede, ini ada ekstra demand nih gitu kan, dimana yang sekarang aja demand dan supply-nya hampir equal untuk memenuhi kesehatan saja. Jadi kalau ada permintaan untuk baterai pasti akan banyak shock. Ketika smelternya duluan, nah ini yang masalah nih. Ya, agree. Nah, jadi sebenarnya, bro, apa? Kalau tadi kan kita ngomong bara, kita ngomong nikel, kita ngomong EV. Ini ada satu efek menarik nih, yang baru dengan volume sangat-sangat gede dibandingkan rata-rata volume. Wah, apa itu? Danau. Oh, iya. Oh, ya. Itu menarik juga. Nah, aku jadi ingat tuh, tempo hari si Farul kan tanya ya, gimana bro? Ini menurut aku aman, nggak apa-apa. Ya, tapi memang perlu sabar ya barang-barang begini ya. Kadang-kadang dia nggak ada flow, tahu-tahu ada flow besar. Cuman ya, kalau mau barang seperti ini, kita cuman bisa menang kalau kita punya holding power bagus. Yes. Kalau nggak punya holding power bagus, ya udah hilang barang gitu. Kita akhirnya dipaksa cut loss tuh. Sayang gitu. Kalau memang mau main barang-barang gini ya holding power bagus, memang duitnya adem ya, jangan berharap makan dari sana secepatnya. Kalau mau ya masuk waktu dia udah ready naik. Nah, itu mungkin kita makanya bisa kalau mau masuk, tadi kan aku sempat call di 900 ya Hans ya. Lumayan sih harusnya closing juga 910. Jadi harusnya sih BOW-nya semoga sukses lah. Kayaknya kali ini nggak false break. Kalau yang kemarin kan sebenarnya sudah false break, Bernard. Di bawah tuh sudah false break. Kan awal tes 900 pullback kan, karena kan volume juga nggak mendukung tuh. Waktu yang bulan Agustus, 10 Agustus kan dia tes 900 langsung dipukulin, balik closing kan di 860 tuh, 870. Volume juga nggak bagus kan. Nah, yang kali ini kan dia berhasil ditutup di atas 900 dengan volume yang bagus. Jadi ya harusnya ya kali ini nggak breakout-nya bukan PHP lah. Oke, jadi kita bahas sedikit ya soal Toba ya. Kalau kamu bicara soal technical tadi, apa sih yang kita lihat dari Toba ini? Kalau udah kejadian tuh kita akan lebih gampang lihat. Satu, ya, waktu kemarin dia turun bulan Juli, ya, terus dia recovery juga cepet banget ya di bulan Juli akhir. Nah, itu sebenarnya kekuatan turun sama naik sama kuat yang Bernard ya, dia sama cepet. Nah, terus kita lihat apa yang jadi? Ya ada yang ngomong itu inverse head and shoulder juga. Terus ada juga yang mungkin potong potong sepenggal, itu mereka ngelihatnya seperti flag pattern. Jadi sebenarnya kalau kita udah lihat arah-arahnya naik, kita lihat susah untuk turun nih. Secara psikologi kita agree untuk naik ya. Sebenarnya ini barang-barang bagus ya. Cuman kalau kita kemarin pendekatannya adalah risk and reward, mungkin kalian teman-teman akan berani masuk ya. Kemudian seperti Farul kemarin aku sempat kirim barang, bro. Ini sebenarnya secara risk and reward menarik banget sih. Memang kemarin 785, 860 itu bagus ya. Even besok kalau masuk sana pun aku masih berani. Tapi again, kita harus lihat ya. Kayak barang Toba ini, ya barangnya kalau jalan ya jalan. Kalau nggak jalan ya. Waktu tunggunya kita aja yang mungkin agak sakit sih. Ada yang di bawah 40%, berani tunggu, mungkin bisa profit. Kalau nggak, udah cut loss 40% gitu sih. Iya. Ya, Toba sabar-sabar lah. Ada faktor kepentingan. Ya. Ya mungkin kepentingan untuk naik ya, soalnya Koko Bernard punya banyak gitu ya. Nyangkut. Nah, jadi kamu udah masuk duluan gitu ya, masuk duluan bukan masuk di bawah, tapi masuk duluan kita di atas gitu ya. Kawan, ada suka beli murah.
Wih, premium. Kalau orang punya duit boleh harga premium. Anyway, ada satu saham lagi yang sebenarnya aku mau bahas ya. Mungkin teman-teman kalau kemarin sempat lihat buka ya. Nah, Bernard, apa sih bedanya buka yang sekarang sama buka yang dulu? Ini mungkin yang belum begitu banyak yang bahas. Kamu nggak nanya apa samanya buka yang sama dengan buka yang dulu? Sama-sama nyangkut di kita sih. Itu belum balik harganya. Oke. Iya. Kita sekarang bahas yang serius dulu. Buka. Ya, kalau kita lihat kan sekarang. Halo, ya. Setiap dia mengalami soalnya putus-putus waktu ngomong hal sensitif nih. Buka ini setiap mengalami penurunan saat ini ya, itu selalu dengan volume yang kecil. Beda dengan sebelum-sebelumnya, kalau turun itu masif kayak orang dipukuli, disiksa, didera gitu kan. Nah, kalau sekarang ini penurunannya relatif dengan volume yang relatif kecil dibandingkan pada waktu dia naik gitu kan. Nah, aku sih ngeliatnya simpel. Dengan kondisi kayak sekarang ini, ada kemungkinan posisi beberapa big holdernya udah nggak posisi kebelet boker gitu. Nggak pada posisi kebelet boker lah, kasarannya gitu. Sehingga mereka sekarang lagi cari posisi yang bagus untuk jualan. Istilahnya udah nggak mau jual murah lah ya, karena udah tahu juga secara result, walaupun resultnya ini bukan dari core business, itu artinya positif. Dan kalau kita lihat core bisnisnya pun, warung lapak, mitra lapak, itu juga turn out seperti yang direncanakan. Pendapatannya juga bagus, dan burning rate-nya juga berkurang. Jadi, menurutku sih, mereka udah melihat sesuatu yang berbeda dari buka ini, sehingga mereka ada keberanian untuk nge-keep dan cari posisi yang lebih bagus untuk jualan. Nah, kalau aku ngelihat sih, simple Hans, kayak hari ini kan sebetulnya testing ke posisi entry nih di 280 kan. Ternyata juga di situ udah mulai ada area demand gitu kan. Ya, harapannya dengan volume yang pelan-pelan build up dari 4 hari, 5 hari buangan ini, di bawah dia mulai ada build up volume, ya harapannya besok udah mulai kelihatan pattern untuk reversalnya ya, minornya ya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau nanggepin yang kamu bicarakan barusan ya, Bernard, harus ada area-area interest yang kita lihat ya. Satu, mungkin dia ada gap up di atas. Jadi kalau kita mau ngomong target paling dekat ya, kita bisa ngomong target gap up di penutupannya. Yang kedua, itu ada gap up di bawah 270 sampai 274 ya. Kalau memang kita mau save untuk ngambil risiko yang lebih rendah, ya kita berharap 270 274 untuk entry point ya, dengan cut loss kita 250 ya. Tinggal kita lihat hitung-hitungan ya, berapa persen tuh. Kalau semuanya kita lihat risk and reward-nya masih menarik ya, itu sekitar 8% sebenarnya Bernard ya, kalau 270 274. Ke atasnya ya kalau Wah, ini si Hans kena curse, bro. Dia begitu bilang mau lihat atasnya itu langsung putus ya. Gua mungkin nyambungin dikit ya buat Hans. Jadi sebenarnya kan kalau kayak buka ini kan dia ada gap juga nih. Dia ada gap paling dekat itu kan di 316 ya. Jadi kayak sebenarnya ya kalau di itu at least bisa ditutup dulu. Ya itu kan dia kan sebenarnya kan udah bakal gerak lu di atas kayak di atas MA 20-nya juga gitu. At least jadi jangka pendeknya at least kalau itu ditutup dulu deh. Menurut gua baru kayak oke, ini berarti udah mulai ada tanda-tanda perlawanan dan mungkin bisa ada pembalikan arah. Itu sih menurut gua untuk buka ya, Bro ya. Yap. Nah, ini kan saudara sepupu. Apa di saudara sepupunya, Bro? Goto. Waduh, bukan saudara. Goto. Nah, ini ya Goto ini kan gue ngeliat kan dia sebenarnya sekarang ini udah deket-deket support nih ya. Udah deket-deket support, jadi mungkin kita bisa ngeliat itu kan dia di kisaran 270, 274, ya di deket-deket sini lah. Ini dia bisa bertahan apa enggak nih. Jadi ya menurut gue itu yang perhatiin tuh.
Aku sih prefer entry 280 itu masih oke sih. 280, 282 itu masih oke. Jadi stop loss-nya ya di 276 lah. 274 itu malah aku menurutku kalau itu break ya aku wajib cut loss sih. Karena ke bawahnya kan kebuka lebar tuh. Cuma Ya, di kita lihat risk reward-nya menarik nih. At least ke 300 ya kan. Berarti kan ya, 10% risk-nya nggak sampai 5% gitu kan. ya, ya. Balik lagi teman-teman, kalau kayak teman-teman sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya mau coba spekulasi ya tinggal cari aja yang risk reward-nya menarik. Jadi kalau misalnya kayak harus cut loss ya coba cari yang dekat-dekat support aja. Jadi kalau cut loss pun nggak terlalu gede teman-teman. Itu Dan misalnya yang mau spekulasi. 282 barusan closing gap. Ya, ya, agree, 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 agree. Uh, Ya, bro, besok lu live jam 7 ya. Ini mungkin yes. hari ini kita sampai sini dulu. Besok jangan lupa teman-teman nonton Kobernat jam 7. Sebelum nanti jam 8 malam ada Billy sama Hans dan Jogi seperti biasa. Nah, jadi ada live-nya maraton ya. Habis lu bahas makro, habis itu nanti Hans dan teman-teman bahas untuk stock pick juga dan technical nih, bro. Ya, Oke, sip. Thank you Bernard dan thank you Hans. Tadi yang internetnya mati mungkin dia nggak pakai smartphone itu, bro. Oke, and sip. thank you. Besok teman-teman semua.